membuat klaim bahwa leluhur kita itu primitif, leluhur kita itu bodoh, leluhur kita itu terbelakang. Koyo Sayyid weton Mesir, seperti seorang Sayyid yang berasal dari Mesir. Pendak-pendak angendak gunaning janmo. Ya. Seringkali itu meremehkan kemampuan orang lain. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Wedok Tongtien, Rahayu, Salam Nusantara, Ong Ulun Basuki Langgeng. Sahabat Romi, para pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga pada hari ini panjenengan senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sahabat Romi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang menarik, yaitu tentang penjajahan gaya baru. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang topik ini, saya akan memberikan apresiasi kepada sahabat Romi yang mau men-share atau berbagi link YouTube channel dari Romi Official ini, apakah itu melalui grup WhatsApp, melalui Facebook, atau melalui yang lain, ya. Silahkan dengan cara di-subscribe dulu, kemudian like dan komen, dan jangan lupa untuk berbagi kepada teman-teman di grup manapun yang sahabat Romi ikuti. Nah, nanti bisa dikirim ke sini, ya, dikirim melalui Gmail, ya, melalui Gmail romomiswantoofficial@gmail.com. Bagi sahabat Romi yang mengirimkan dengan screenshot yang tadi sudah saya sampaikan, saya atau kami akan memberikan apresiasi berupa e-book gratis dari Romo Miswanto. Ya, jadi sebuah buku yang saya tulis. Ada beberapa buku yang sudah saya tulis, nanti akan saya berikan kepada sahabat Romi, para pemirsa yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Oke, sahabat Romi, pada era sekarang ini, penjajahan seperti dulu mungkin tidak ada lagi. Ya, orang yang menindas dengan cara kekuasaan, dengan cara militer, pendudukan militer, atau mungkin seperti pada zaman Belanda dulu, mungkin tidak ada, ya. Tetapi ada bentuk-bentuk penjajahan gaya baru yang terselubung, ya, baik itu dalam bidang ideologi, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Nah, saya akan lebih fokus di sini nanti adalah penjajahan dalam bentuk budaya, penjajahan gaya baru. Nah, sahabat Romi, Jurilina dalam sebuah bukunya
dia pernah menulis bahwa untuk menguasai suatu bangsa atau menjajah suatu bangsa itu setidaknya ada 3 cara. Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah kaburkan sejarahnya. Jadi cara ini merupakan cara yang biasa dilakukan oleh para penjajah untuk membuat orang atau masyarakat yang akan dijajahnya itu menjadi bingung. Makanya sejarahnya dikaburkan. Ketika sejarahnya sudah dikaburkan, ya, ini tentu ada syaratnya, yaitu yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya. Kita mungkin masih ingat bagaimana pada zaman Belanda dulu banyak bukti-bukti sejarah, ya, banyak peninggalan-peninggalan sejarah di era Majapahit, di era Hindu, atau bahkan sampai di era kerajaan-kerajaan Islam itu banyak yang diangkut ke Belanda. Nah, ini saya kira juga merupakan bagian dari salah satu taktik dari penjajah untuk menguasai wilayah Indonesia waktu itu, agar kita tidak lagi bisa belajar tentang sejarah atau peninggalan para leluhur kita. Walaupun mungkin ada beberapa sekarang yang sudah dikembalikan, tapi masih belum semua. Jadi masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah itu yang tersimpan di museum di Belanda, di Leiden, atau mungkin dimiliki oleh perseorangan di zaman Belanda waktu itu, yang hingga kini mungkin akan sulit untuk melacak semua bukti-bukti sejarah tersebut. Nah, jadi 2 cara ini, ya, dengan mengaburkan sejarah dan menghancurkan bukti-bukti sejarah, itu ternyata memang cukup efektif untuk membuat masyarakat kita, ya, itu bingung akan sejarah masa lalunya. Sehingga akan dengan mudah atau pihak penjajah ini, mereka bisa membuat sejarah baru atau menulis sejarah baru yang sesuai dengan keinginan mereka. Tentu ketika seseorang sudah menulis sejarah baru sesuai dengan keinginan mereka, maka yang terjadi adalah sejarah itu bisa dibelokkan, ya. Tadi sejarah bisa dikaburkan karena bukti-buktinya sudah tidak ada. Akhirnya apa? Ya, yang terjadi bukan his history tapi his story. Jadi his itu adalah dia, ya. Ceritanya dia. Ceritanya dia siapa? Ceritanya mereka yang berkuasa waktu itu. Sehingga ada banyak sejarah-sejarah yang mungkin itu tidak kita ketahui di masa lampau, karena memang satu, ada yang sudah dikaburkan, ada yang sudah dibelokkan, kemudian bukti-bukti sejarahnya ketika kita ingin menggali itu sudah tidak tahu lagi. Dan yang ketiga, ini yang sangat berbahaya. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dan buatlah bahwa leluhurnya itu primitif, leluhurnya itu bodoh, dan sebagainya. Salah satu hal yang mungkin banyak dibicarakan oleh teman-teman
penghayat dan penganut agama-agama lokal adalah statement atau stereotip tentang leluhur kita itu adalah penganut dinamisme, penganut animisme, di mana konsep ini dimaknai bahwa leluhur kita dulu itu tidak punya agama. Leluhur kita itu menyembah batu. Leluhur kita itu menyembah makhluk-makhluk halus dan sebagainya. Sehingga ini membuat klaim bahwa leluhur kita itu primitif, leluhur kita itu bodoh, leluhur kita itu terbelakang. Nah, dengan cara seperti ini mereka kemudian membuat satu propaganda bahwa leluhur mereka hebat, ya. Mereka membawa pencerahan, ya, dengan berbagai macam dalilnya. Itu yang mereka lakukan, ya, sehingga ada sebagian orang-orang kita yang kemudian ikut mereka, ya, mungkin hingga sekarang juga, ya. Dan inilah yang mestinya ini harus kita luruskan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, penjajahan gaya baru ini ternyata juga terjadi di zaman sekarang, di era kemajuan, di era teknologi yang sangat luar biasa, ya. Kita sekarang sudah bisa mengakses informasi yang segala macam, tetapi masih ada pemutusan, upaya untuk menjajah dengan cara apa? Mengklaim bahwa leluhur kita itu bodoh, orang-orang kita itu terbelakang dan sebagainya. Ya. Ini sudah terjadi pada masa-masa yang lampau. Buktinya apa? Ada salah satu bait tembang di dalam Serat Wedotomo, ya, yang ditulis oleh Mangkunegaran yang keempat, ya, dalam tembang Pucung, beliau menyebutkan begini, ya. Durung pecus kasusu kaselak besus amaknane rapa kaya sayit weton Mesir. Pendak angendak gunanding janmo. Nah, ini maknanya sangat dalam sekali, ya, sahabat Romi. Kalau kita maknai, ya, durung pecus kasusu kaselak besus. Belum lagi pandai, durung pecus kasusu kaselak besus, ya, ingin tergesa-gesa berlagak atau ingin berlagak pandai, ya, padahal belum pandai, ya. Amak nani rapal dalam rangka menjelaskan ayat dalil, ya, yang dimaksud di sini adalah dalil agama, ya. Koyo sayid weton Mesir, seperti seorang sayid yang berasal dari Mesir. Pendak-pendak angendak gunaning janmo, ya. Seringkali itu meremehkan kemampuan orang lain. Sahabat Romi, tembang Pucung ini dalam Serat Wedotomo ini tentu ketika ditulis oleh Mangkunegaran yang keempat bukan tanpa alasan. Pasti ada fenomena atau kejadian yang
melatar belakanginya. Karena memang pada saat itu antara pengaruh asing, terutama pengaruh dari Timur Tengah terhadap Jawa itu sangat-sangat kuat sekali dan seringkali bertentangan dengan ajaran-ajaran dari para leluhur Jawa atau dengan tokoh-tokoh yang menganut, yang ingin memuliakan leluhurnya, ya walaupun mereka seorang Muslim, tapi mereka ingin tetap ya patuh, teguh mempertahankan budaya leluhurnya. Sementara di sisi lain ada upaya dari orang luar tadi yang di sana disebutkan Sayyid weton Mesir, ya. Sayyid itu adalah dalam bahasa Arab diartikan sebagai tuan, bisa juga adalah mereka yang dianggap sebagai keturunan Nabi atau sekarang juga disebut sebagai habaib. Dan ini pun di masa sekarang itu juga terjadi, ya, terjadi di mana mungkin kita pada beberapa waktu yang lalu ingat kasus ya tokoh-tokoh agama yang asli dari Indonesia itu sempat bersitegang, bahkan perang urat saraf baik di media sosial maupun media mainstream itu dengan tokoh-tokoh mereka yang berasal ya, yang konon adalah keturunan para habib-habib tersebut. Nah, ini salah satu yang juga terjadi pada masa ya, contoh yang juga terjadi pada masa Kasunanan Surakarta. Ya, makanya Mangkunegaran keempat beliau menulis yang seperti itu. Nah, sahabat Romi, saya tidak mau terlibat terkait dengan konflik yang membawa nama agama. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah bahwa ada dalil-dalil agama apapun itu, entah itu Islam ya, dengan mereka yang membawa budaya Arab misalnya, Hindu misalnya dengan membawa budaya India, Kristen Katolik misalnya yang membawa budaya Eropa, atau mungkin yang lainnya ya. Intinya adalah bahwa ada upaya dengan membawa dalil-dalil agama ya untuk istilahnya menguasai ya, ingin menguasai budaya yang ada di Indonesia. Sehingga pada saatnya nanti ketika budaya asing itu lebih dominan dari budaya lokal, ketika ini sudah dikuasai ya, maka inilah yang tadi saya katakan sebagai sebuah penjajahan gaya baru. Makanya saya sepakat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Soekarno. Kalau Anda menjadi seorang Hindu, ya jangan menjadi India. Kalau Anda menjadi seorang Islam, ya tidak harus menjadi Arab. Kalau Anda menjadi Nasrani, tidak harus menjadi Eropa atau mungkin yang lainnya. Ya, jadi kita tetap harus berpegang teguh, kita harus tetap menjaga warisan budaya dari para leluhurnya. Nah, kira-kira itulah yang ingin juga dipesankan oleh Mangkunegaran yang keempat. Makanya orang-orang asing tadi yang membawa dalil agama itu suka meremehkan orang-orang lokal. Ya, jadi dianggap produk lokal itu adalah produk yang primitif, produk yang kuno dan sebagainya. Ya, mereka menganggap diri mereka lebih mulia, sehingga
pendak-pendak angendak gunaning janmu. Dalam setiap kesempatan seringkali meremehkan kemampuan orang lain. Dan ini juga seringkali terjadi, terutama di dalam masyarakat Jawa, melalui apa? Melalui berbagai macam cara. Entah itu dari buku, tulisan, bahkan sampai film. Ya, dalam film-film yang kadang kita lihat di layar kaca, itu seringkali orang dengan pakaian belangkon ya dipersepsikan sebagai seorang dukun santet, orang kuno ya, kemudian dia jahat. Nah, sementara mereka yang pakai jubah ala Timur Tengah dipersepsikan dengan orang-orang yang baik, sakti, mondroguno ya, dan akhirnya bisa mengalahkan orang-orang yang berpakaian lokal tersebut. Sekali lagi, ini adalah bentuk penjajahan gaya baru ya. Sahabat Romi, tentu kita sebagai anak keturunan dari para leluhur kita, jangan pernah membiarkan hal-hal seperti ini terjadi. Ini terlepas dari masalah agama apapun. Tadi saya sudah menyampaikan hampir di dalam setiap agama itu kadang ada yang punya misi untuk membawa kebudayaan dari agama di mana agama tersebut berasal. Dan ini yang harus kita waspadai. Kita sebagai masyarakat Indonesia ya, yang mewarisi budaya leluhur kita, tentu kita harus tetap menjaga kearifan lokal yang diwarisi oleh para leluhur kita. Kenapa? Karena kalau tidak, maka lama-kelamaan, cepat atau lambat, kita akan dijajah ya. Itulah penjajahan gaya baru yang sepertinya halus, tidak kelihatan, tetapi suatu saat anak cucu kita akan menerima akibatnya, dan ini sangat berbahaya untuk peradaban kita. Dan saya juga berharap kepada semua tokoh-tokoh agama ya, sekali lagi marilah kita memberikan pencerahan kepada umat kita agar senantiasa mencintai tradisi dan budaya kita. Ada 4 indikator ya yang dicanangkan oleh Kementerian Agama ya, di mana di dalam 4 indikator itu 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama adalah anti kekerasan, toleransi, komitmen kebangsaan, dan yang keempat itu sangat penting, yaitu penghormatan terhadap tradisi atau budaya lokal. Nah, saya kira indikator yang keempat ini bisa diterapkan oleh seluruh umat beragama. Ya, apapun agamanya, mereka perlu untuk menghormati tradisi budaya lokal supaya kita, bangsa Indonesia, tidak menjadi bangsa yang terjajah dengan penjajahan gaya baru tadi. Sahabat Romi, dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, ya, bukan hanya untuk umat Hindu, tetapi juga umat beragama yang lain yang menyimak dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, ini bukan untuk anti, ya, bukan propaganda untuk anti terhadap agama, tetapi ini adalah untuk menjaga agar kita tetap mencintai budaya yang diwariskan oleh leluhur kita. Semoga
bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sadu, 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 sancai, sancai, sancai. Rahayu, salam Nusantara.